Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di dalam acara Di Tepi Mata Air yang Tenang. Saudara, renungan kita hari ini berjudul Dekat Tuhan. Kita akan membaca di dalam Alkitab dalam Mazmur pasal 25 ayat 1. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Puji nama Tuhan. Kita kenal Raja Daud, bagaimana dia mempunyai hubungan yang dekat dan intim sekali dengan Tuhan. Daud setiap saat dia dapat berseru kepada Tuhan, dan dia dapat membawa kebutuhan-kebutuhannya kepada Tuhan. Segera ketika dia mengangkat jiwanya kepada Tuhan, Bapa Surgawi, dan Tuhan memberikan jawaban kepada dia. Dia ada di dalam jarak pembicaraan yang intim dengan Tuhan. Dan Daud, saudara-saudara, selalu menjaga supaya saluran hubungan dia dengan Tuhan itu tidak akan terjadi halangan-halangan, sehingga doa yang dia menaikkan kepada Tuhan tidak terhalang oleh hal-hal yang akan menghambat hubungan itu dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Daud menghampiri Tuhan di dalam kerendahan hati. Dia sungguh menyadari kekudusan Tuhan, dan dia juga menyadari ketidaklayakan dia di hadapan Tuhan. Demikianlah Daud mengalami kuasa di dalam kehidupan doanya, karena dia tahu datang dalam kerendahan hati di hadapan Allah. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita mempelajari riwayat-riwayat hidup dari orang-orang percaya kepada Tuhan, mereka melalui tahun-tahun hidup mereka mempunyai pengaruh yang sangat besar untuk Tuhan di dalam dunia ini, yang boleh dikatakan dapat mengubah dunia ini. Kita menemukan bahwa kehidupan mereka dipenuhi oleh doa. Ada satu cerita, saudara, selama Perang Dunia Kedua, seorang tentara Inggris ditangkap karena merangkak secara diam-diam di hutan kayu di dekat tempat tinggal daripada komandannya. Dan tentara ini dia dicurigai sebagai mata-mata musuh. Lalu dia segera dibawa menghadap kepada komandannya dan dituduh telah berkomunikasi dengan musuh. Tentara ini berusaha mempertahankan dirinya, dan dia mengatakan bahwa saat itu dia sedang berdoa dan dia tidak melakukan sama sekali tugas memata-matai. Lalu komandan itu bertanya dengan lebih keras lagi kepada dia, "Apakah engkau mempunyai kebiasaan untuk berdoa?" Dia menjawab, "Ya Tuan." Dan komandan itu berkata kepada dia, "Sekarang berlututlah dan berdoalah." Ketika komandannya itu memerintahkan kepada dia hal ini, dia mulai mengharapkan bahwa dia akan secepatnya dihukum. Lalu tentara itu mulai berlutut. Dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan di dalam doanya. Dan ketika dia selesai, apa yang terjadi, saudara? Komandan itu berkata kepada dia, "Engkau boleh pergi. Aku percaya ceritamu. Jikalau engkau tidak melakukan cara berdoa itu seringkali, engkau tidak dapat melakukannya dengan baik pada saat engkau mengulanginya." Saudara, akhirnya tentara ini dibebaskan. Tuhan menjawab doanya ketika dia mencurahkan jiwanya, ketika dia mencurahkan isi hatinya di dalam doa kepada Tuhan. Tuhan melepaskan dia dari kesakannya. Puji nama Tuhan. Doa dan buahnya. Puji nama Tuhan. Adalah bahwa adalah orang yang bisa doa dengan Tuhan hari ini, mendorong kita untuk kita lebih giat lagi berdoa, untuk kita lebih tekun lagi berdoa dengan keyakinan bahwa Tuhan pasti menjawab doa kita. Kalau doa itu sesuai dengan kehendaknya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, segala kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih bahwa kami mempunyai imam besar, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri, yang menjadi juru syafaat kami, yang berdoa untuk kami. Tuhan, tolonglah untuk kami lebih giat lagi berdoa, dan kami dapat belajar daripada Engkau untuk lebih tekun berdoa menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati saudara.